nggak tahu kenapa itu ada cahaya ya, bisa kalian lihat. Nah ini nih, ada cahaya di Jabal Nur, ada cahaya. Apa mungkin karena kita berada di Jabal Nur dan tiba-tiba ada cahaya tuh, bisa teman-teman lihat nih ya, tuh cahaya. Ayo, cahaya apa itu? Cahaya apa ya? Cahaya itu kan bahasa Arabnya nur ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video kali ini saya mau mendaki ke Jabal Nur bersama teman-teman saya, Jaini Abuy dan siapa kamu? Andrina Am. Iya. Jadi kamu mukim di Mekah ya? Iya. Nah, di puncak Jabal Nur ini guys, itu ada goa kecil namanya Goa Hiro, dimana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di puncak Jabal Nur ini. Masya Allah, tabarakallah. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Oh, anginnya kenceng guys. Masya Allah, tabarakallah. Lihat ya, Jabal Nur ini kalau dilihat dari kamera kayaknya deket ya, cuman di sini. Nah, dari sini nih, dari sini nyampe ke ujung aspal aja udah haheho gitu guys. Apalagi naik ke atas. Sebenarnya bisa cuaca seperti sekarang ini. iya, sebenarnya kita dari pertama naik ke sini nih, itu warga setempat ngasih tahu ke kita kalau mau mendaki Jabal Nur ini, kalau bisa sholat subuh itu udah ada di atas. Jadi kita sholat subuhnya di goa. Jadi jam 7 kita itu udah harus mulai turun. Dan insya Allah kita nggak dilarang sama polisi. Sebenarnya polisi di sini tuh bukan galak boy, tapi lebih memperhatikan keselamatan kita ini, karena cuacanya sekarang di Jeddah ini Di Mekah. Maaf, di Mekah 47 derajat. Lihat ya, tanaman aja kayak gini nih pada mati ya. Ini nggak tahu nih Aboy, kuat nggak Boy kira-kira naik ke atas? Insya Allah. Kamu bro? Insya Allah kuat. Nah ini pemandangan perumahan di lereng Gunung Nur ini, Jabal Nur. Perasaan kita tuh nggak enak ngomongnya Gunung Nur gitu ya. Iya, enakan Jabal Nur. Jabal Nur gitu. Jabal itu kan gunung guys. Boy, Iya kan? saya itu agak kaget. Ini kalau kamera DSLR mungkin bisa di zoom nih. Di sini tuh ada beko. Masa sih Jabal Nur mau dibongkar? Sepertinya mungkin untuk bikin jalan baru kan. Kalau menurut saya ini bukan jalan baru. Tahu nggak buat apa? Oh iya. Signal internet. Tower. Iya. Tower. Oh iya, dari situ jalan baru. Iya. Doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, dan bisa menapak tilas ya tempat di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Jabal Nur ini. Coba tunjukin. Ya. Mbahnya Jam mana? Mbahnya Jam. Nah itu Tower Zam-Zam. Nah ini Tower Zam-Zam, kecil banget ya. Dari Tower Zam-Zam ke sini kira-kira berapa kilo, Boy? Dari sini sebenarnya nggak terlalu jauh, 5 kiloan kan. Ya udah, kamu jalan, saya ikutin di belakang naik mobil. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Berapa? 50 real lah. Kamu kan nggak punya duit sekarang. Nah Boy, di sininya aja udah ada goa nih, goa kecil-kecilan. Mantep ini ya. Hah? Saya masuk pisang. Aduh. Udah gini aja Kang. Udah Tapi di situ. enak, adem Kang. Adem, iya batu ini. Alhamdulillah. Iya. Awas ada toknya Boy. Oke. Ini batunya. Kalau di kita udah jadi sarang apa kira-kira ya?
Kang. Hah? Pakai orang buat tidur. Ada. Masa sih? Ya, itu. Udahlah, saya takut ada toke. Bener Kang. Saya paling takut toke daripada ular. Oh, kalau saya sih takutnya sama Allah, boy. Terus? Kamu takut sama toke? Ya, wajib kita takut sama Allah. Wajib. Hai guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Mudah-mudahan polisi nggak ngelarang kita ya. Siap Kang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita udah nyampe di pertengahan Jabal Nur, tapi kita nggak bisa melanjutkan perjalanan karena tadi polisi di lereng gunung meneriakin kita suruh turun kembali karena ini udah terlalu siang dan bahaya buat diri kita ya, karena temperaturnya udah di atas 40 derajat Celcius. Tuh, kita udah deket tuh ya, Masya Allah tabarakallah. Dan nggak tahu kenapa itu ada cahaya ya, bisa kalian lihat. Nah, ini nih, ada cahaya di Jabal Nur, ada cahaya. Apa mungkin karena kita berada di Jabal Nur dan tiba-tiba ada cahaya tuh? Bisa teman-teman lihat nih ya, tuh cahaya. Ayo, cahaya apa itu? Cahaya apa ya? Cahaya itu kan bahasa Arabnya nur ya. Dan sangat disayangkan memang ya, kita nggak bisa naik ke Jabal Nur. Tapi saya positif thinking aja sama polisi. Tuh polisinya kelihatan nggak sama teman-teman ya? Tuh di ini di depan masjid. Saya nggak habis pikir sama cahaya itu tuh. Nah, sekarang hilang ya? Hah? Ada. Masih ada? Ada. Nah, cahaya tadi di sini kelihatan nggak? Ini naik ke sini aja. Sekarang kita udah jam setengah 11. Ini nyampe ke atas sekitar jam 1-an ya. Dan yang lebih heran lagi, boy, di atas ada beko. Itu naiknya jalan mana ya? Dari belakang sana Kang. Nah, itu jalannya. Oh iya. Nah, ini tangganya. Tadi kata orang India dihitung ada 1200 tangga katanya nyampe atas. Masa sih, boy? Ya, bisa segitu. Ah, berarti sedikit kalau menurut saya. Ya, karena nggak semua ini Kang ada jalanannya yang ratanya ini Kang. Iya. Coba perhatiin sama teman-teman semua. Di Jabal Nur ini nggak ada pohon ya. Dulu Rasulullah sampai ketakutan didatangin malaikat Jibril ya, di dalam Gua Hiro ini. Padahal sedikit lagi kelihatannya ya, padahal masih jauh guys. Anginnya ini kayak di pinggir api kita itu. Masya Allah, tabarakallah. Boy, cahaya itu hilang, boy. Masih kelihatan cahaya di sini? Ya Allah, berarti kita harus turun ini. Turun males. Naik apalagi ya? Capek. Iya, jadi Udah habis tenaga kita. Kita itu bukan takut sama polisi, tapi polisi itu khawatir sama ini ya, keselamatan kita. Takut kita kepanasan di atas, pingsan, Nah, repot semua nanti. repot semua. Aduh, ini bukan nasib ya. Tadinya saya ingin masuk ke Gua Hiro waktu tahun lalu, 9 bulan yang lalu. Itu kita nggak bisa masuk karena benar-benar penuh ya, boy. Saya tuh udah berdiri di puncaknya Tunggu antrian masuk. Jabal Nur ini nih. Puncak banget, paling puncak. Cuman melihat dari atas, dan orang itu sepertinya udah pasrah, mungkin rela mati demi masuk ke gua tersebut. Itu guanya kecil loh, boy. Disesaki sama ratusan ribu orang. Nah, kalau beres musim haji ya, ini jalan nih kelihatan putih sama para jemaah haji. Iya, jadi jalannya ini kelihatan. Sekarang mah nggak ada manusia sepotong pun ya. Aduh, kita kesininya kesiangan. Tadinya saya mau kesini tuh mau sholat subuh di atas, cuman ya mungkin nasib ya, nggak ada nasib. Insya Allah kita coba beberapa hari ke depan. Hah? Insya Allah. Iya.
Tapi yang jelas saya udah berusaha ya. Polisi tadi ngomongnya gini, ya Rijal, ya lanjul asan harara jiada. Artinya apa coba? Wahai lelaki, Wahai lelaki, turun kalian karena cuacanya sangat panas. Turun lagi ya. Aduh, terpaksa turun karena kita nggak boleh menyalahi aturan. Iya. Nah, ini pemandangan dari lereng gunung aja udah kelihatan semua, apalagi kalau udah ada di atas ya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh ada polisi di bawah. Mudah-mudahan saya nggak didenda ya. Dan ini polisinya di belakang saya tuh, kelihatan nggak ya? Polisi juga tadi bukan mau nangkep, tapi ngasih tahu bahwa cuaca panas sekarang lagi terus naik sekitar 47 derajat ya. Polisi di sini sebenarnya baik-baik kan? Baik-baik, luar biasa. Tadi juga nyuruh turun tuh takut kita nggak bawa air, malah kitanya yang nervous duluan karena penaltinya gede banget ya. Dan disuruh pagi hari atau subuh-subuh. Iya. Ini mau naik bro. Hah? Mobil ini. Ini nggak kuat naik ini ya. Kale bye. Kike bye. I'm from Indonesia. Iya. Ente ibu telafo? Oh, wallahi saab asan. Ente jiboit hina fil Makkah fin. Jib ada moya tahliya sah? Tuh, ternyata suplai airnya itu dapat beli ya. Nggak ada saluran pam karena posisinya ada di atas, bro. Jadi terbatas kan? Iya. Kam pulus white sagir jekida? Oh, 70 real ya. Satu mobil truk kecil gini. 70. Murah. Lihat nanjaknya kayak ini. Ini takutnya gelondong ke bawah. Oh, udah diisi nih. Oh, ini iya. Nah, di sini nih. Kalau pas musim haji, ini tuh nggak ada tempat kosong nih. Orang yang bergeletakan, kecapean. Iya, serius ya. Benar. Nah, ini nih tempat-tempat teduh seperti ini. Ya Allah, ya Karim. Sekarang saya udah nyampe ke mobil lagi ya. Jadi nggak ada nasib hari ini. Mudah-mudahan besok atau minggu depan. Lihat tuh persediaan buat ini, buat mendaki pisang, sampai bawa air juga banyak, bawa baju takutnya kotor. Ini isinya, Kalau Kang Alban apa aja? isinya tisu ya, terus roti dan lain-lainnya. Terus ada air juga, nggak ada nasi lah. Insya Allah besok atau minggu depan, Kang. Insya Allah. Nah, inilah situasi perumahan di lereng gunung ya. Jadi di sini boy, kalau mau buat rumah tuh harus ngebongkar dulu lereng Jabal Nur ini. Jabal Nur ini. Buat ngebongkarnya aja udah biayanya udah besar ya. Ada angin. Pokoknya gini terus. Sekarang kita perjalanan menuju pulang. Dan sekarang saya mau menuju pulang lagi ya. Insya Allah kata polisi juga harus sholat fajar atau sholat subuh itu di atas. Kasihan sama kita ya. Memang sekarang itu di sini ada aturan boy, bahkan para pekerja aja Dilarang kerja di bawah. Iya. Kerja terik ya. Pokoknya dari jam 11 sampai jam 3 Istirahat gitu. istirahat. Tadi polisi ngasih saran ke kita, kirain mau ditangkep gitu guys. Dan ternyata cuman dinasehatin aja ya. Katanya jangan ini apa namanya, jangan Terlalu siang. ngambil
lebih resiko karena panas di sini beda sama di Indonesia. Tadi disamperin polisi, terus terang ya saya jadi merasa salah sendiri gitu. Jadi ingat terus sama ininya boy. Sama apa coba? Sama ini dendanya. Dendanya. Apakah kita karena nggak social distancing gitu? Tapi polisi tadi bilang 3 nggak apa-apa, tapi kalau 5 nggak boleh, harus Iya. berpencar kita naiknya, Iya. nggak boleh bareng. Aduh, nah di sini aja, di sini nih tempat-tempat rame itu selalu dijaga di sini nih, Kanan kiri polisi. kanan kiri. Ini daerah Hujun kan? Daerah Hujun, daerah Hujun. Kita berapa polisi nih? Nah untuk hajian tahun ini dibatasi ya, cuman 10.000 orang boy. 10.000 orang tuh sedikit loh boy. Sangat sedikit. Dan sebelum kita berangkat hajian itu ada prosedur yang harus kita Ikuti kan ya? ikuti. Prosedur kesehatan terutama. Iya, itu pertama. Terus untuk ongkos hajian yang tadinya 7.000 jadi 10.000. 10.000 tuh sekarang berapa, Bro? 37 30 juta. 37 juta. 37 juta. Tuh, sama dengan di Indonesia dong. Benar. Iya. Kenapa pemerintah Saudi Arabia sekarang menaikkan ongkos untuk ibadah haji? Tahu nggak alasannya kenapa? Untuk income mungkin, ekonomi juga. Bukan. Jadi ke satu, karena sekarang COVID-19, kalau misalkan dimurahkan membludak bro, yang daftarnya. Untuk ibadah itu kita nggak mengenal ongkos berapa-berapa. Kalau kita niat udah, iya nggak? Benar. Nah sekarang itu nggak ada istilah haji ngoboy, nggak bakalan lolos. Nggak bisa kan? Nggak bakalan lolos karena ketatnya luar biasa. Dulu itu yang mukimin seperti saya, Jaini Aboy, itu bisa hajian di luar Prosedur yang prosedur. atau ngoboy kan? Ngoboy istilah para tenaga kerja atau mukimin seperti kita ini ya, ngoboy. Dengan ongkos hanya 250 real. Iya, sebenarnya itu hajiannya kita nggak resmi, tapi kan kita niatnya ibadah. Tuh lihat ya, kota Mekah sekarang udah mulai normal, mobil juga udah mulai macet, tuh, jalanan juga. Kita lihat ke depan. Sebenarnya ini saya udah janjian sama polisi di Mekah mau hiking bareng, dan saya nggak telepon dia karena tahu dia itu kan ahli Mekah, tahu cuaca di Mekah, dan saya itu Kesiangan kan juga. ngotot pengen tetap naik ke Jabal Nur, dan ternyata Udah kuat. luar biasa memang ya. Nah kita pakai AC, pakai nomor berapa ini Bu? 2. Nomor 2 aja nggak kerasa loh, saking panasnya. Saya tuh berharap bisa umroh secepatnya dibuka. Insyaallah Kang. Iya. Dan ada sedikit informasi juga buat teman-teman ya, untuk para tenaga kerja Indonesia yang kerja di Saudi Arabia. Kalau cuti sekarang nih, itu nggak bisa pulang cepat-cepat ke Saudi Arabia. Iya. Nggak bisa sekarang. Paling minimal 6 sampai setahun kan bisa Nah. kesini lagi. Waduh, karena memang Saudi Arabia itu udah luar biasa oleng sekarang. Nah, dan itu pun harus misal igamah kita harus tetap masih berlaku kan. Berlaku. Iya. Tapi kalau saya sih gini boy, perpanjang igamah tuh cuman telepon aja ke bos. Kalau ngasih uang mah gampang lah. Bos perpanjang igamah. Igamah tuh kalau perpanjang harus dibawa kan igamahnya ya? Enggak. Hah? Enggak, sekarang udah pakai Absir jadi online Absir, semua. Kan? sistem online. Nah, punya saya kan sampai sekarang kan udah mati, udah 1 bulan Iya. puasa kemarin. Paling nanti diperpanjangnya 10 bulan. 10 bulan. Ya, tinggal 2 bulan. Karena kamu tuh mahal Iya. perpanjangnya. Berapa duit sih boy? Sama denda ya, kena harus denda hari ini. Iya. Sekarang jadi sekitar 12.000.
12.000 tuh berarti 43 juta. kalau di kita tuh perpanjang KTP 43 juta ya. Iya, saya kan majikan yang bayar kan. Ya, Astaga. makanya tambah pusing majikan. Allahu Akbar, kok KTP mahal gitu ya? Jadi itu mahalnya karena igama saya itu profesinya worker. Amil. Worker, jadi bisa kerja apa aja ya? Iya bisa, ya tapi tetap ada ini sekarang. Iya, ada aturan. Dan untuk perumahan, sopir perumahan seperti Kang Aman enak, Iya, murah. murah. Saya tuh KTP saya cuman 700 ya. Ya, 700. 700 itu 2,5 juta lah. Iya, kurang lebih. Iya, 2,5 juta aja. Orang sini tuh guys, kalau mau belok tuh nggak lihat spion lagi, langsung tuh lihat ya sama teman-teman, itu Camry loh. Kita deketin ya, lihat ya mobilnya. Jadi bukan dia yang takut, kita yang takut ngedeketin. Lihat itu ya, mobil sampai kayak gitu, Camry loh. Kayak gerobak. Saya tuh bilangnya Camry, tapi sebenarnya dibacanya Camry itu. Itu yang salah yang nulis itu. Tapi Arabnya bacanya Camry. Camry itu, lihat. Ya, Ini mau di repair tapi nggak jadi Kang. bukan nggak jadi, mungkin variasi tuh kayak gitu ya variasinya. Keren. Nah sekarang aja Kang bisa kita lihat itu para pekerja jalan harus pulang semua. Harus pulang Jam berapa Kang? Jam 11. jam 11. Ini nyampe ini jam 12 kurang sedikit Iya, sekarang. jam 12. Barusan banyak di belakang itu pinggir jalan para beladia ya, pekerja taman, kebersihan kota pada pulang semua karena cuaca sangat panas, sudah mencapai 40 derajat Celcius. Nah, jadi kalau misalkan hajian dari Indonesia diberangkatkan nih, Boy. Ya. Ini cuacanya ekstrim banget. Nah, benar. Pertama yang harus kita selalu bawa redoxon kan pada kita ya, Redoxon, untuk iya. daya tahan tubuh, vitamin C, dan juga banyak minum air. Dan kita usahakan untuk bisa nyoba laban Kang untuk Laban, yang enggak iya. gampang dehidrasi. Walaupun di Indonesia kita disuntik antibody, anti apapun itu, kebanyakan para jemaah haji itu setelah beres menjalankan ibadah haji pasti drop. Dan juga gini Kang, saat cuaca panas kita biasanya banyak orang ya berkumpul, kan biasanya ada yang bersin. Nah, itu pengalaman saya. waktu kita tahun lalu, waktu hiking ke Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Sur, nah. itu baunya manusia itu rupa-rupa. Ada yang bau ini, ada yang bau itu ya. Bawang, ada yang bau rupa-rupa lah. Tapi itu salah satu ujian kan ya. Nah, aduh. Kita harus husnuzon biar pahala kita nggak berkurang. Iya. Nah, disitulah kalau misalkan jemaah haji dibuka dari berbagai negara itu bahaya banget kalau menurut saya. Bahaya banget. Saat sekarang sangat bahaya. Iya. Jadi saat tidak ada corona, saat musim haji itu orang yang sakit banyak, terutama flu, Iya. batuk itu Langganan itu. udah pasti. Karena drop kan ini apa namanya? Moto apa loh? Naik jalan. Gua kaget di foto guys. Jadi jangankan yang menjalankan haji Kang, kita yang di Jeddah ya, habis hajian itu ya orang yang dari jemaah haji melaksanakan haji itu bawa sedikit ini Kang, Iya. pilek. Biar durasinya tidak terlalu panjang, ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mohon maaf ya, saya nggak jadi naik ke Jabal Nur, padahal posisinya udah deket ya, udah di tengah. Iya. Jadi ada pembelajaran juga buat saya dan Zaini Abu. Jadi kalau mau hiking ke Jabal Nur itu harus di sore hari atau dari jam 4 subuh. Iya. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar channel saya nambah berkembang. Saya Alman Mulyana undur diri. Saya Zaini Abuy. Doa saya buat teman-teman semua yang
selalu setia nonton video-video saya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya Amin. dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.